Baik, salam. Saya atas nama Guru ingin menyelesaikan tugas UTS saya dengan menguji yang pertama, yaitu analisis instrumen penelitian yang di dalamnya terdapat uji validitas, uji realitas, yang kedua adalah persyaratan analisis, yang di dalamnya ada uji normalitas dan uji linearitas. Yang berikut adalah uji asumsi klasik yang di dalamnya ada uji normalitas, autokorelasi, multikolinialitas, dan uji heteroskeditas. Nah, kita langsung saja. Baik, kita akan masuk ke aplikasi SPS. Kita akan menguji validitas, maka kita harus mengambil datanya, untuk data X1. Nah, kita akan masukkan di aplikasi SPS dan kita masukkan data yang sudah kita pilih. Di sini kita akan menentukan variabelnya, yaitu dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan terakhir kita beri skor. Setelah itu, kita masuk di analis, kita masuk di correlate. Masuk di correlate, kita pilih yang variate. Nah, kita akan fokus datanya dan kita masukkan ke variables. Nah, jika kita sudah memasukkan datanya ke variables, maka otomatis akan tercatat person dengan plot significant correlation dan conclusion. Oke saja. Nah, ini untuk data X1. Sekarang kita itu ingin akan menguji X2-nya lagi. Itu kita harus masuk ke data view dan kita butuh data baru. Setelah itu kita ambil untuk yang X2-nya. Setelah itu kita kembali ke SPS-nya, kita masukkan lagi. Itu saja. Nah, di sini kita harus mengganti datanya variabel dan kita memberikan X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan yang terakhir adalah spot.
Nah, setelah itu kita bisa masuk di analyze, masuk di correlate, langsung saja. Ini kita masuk apa saja dan masukkan ke data. Saya sudah tercetak person dan lain sebagainya. Langsung oke. Dan ini untuk hasil data X-ray. Sekarang kita akan menguji ini. Kita harus kembali ke datanya. Kita ambil data baru. Kita ambil data baru lagi untuk menguji ini lagi. Masuk ke data flow. Kita kembali ke Excel untuk mengambil datanya nanti. Kita kembali ke SPSS ini dan kita masukin data yang sudah kita ketuk tadi. Maka kita masuk ke variable file dan kita ganti ini satu, ini dengan, ini kode, ini empat, ini lima, ini sorry. Ini tujuh, ini delapan, ini sembilan, ini sepuluh, ini 11, dan terakhir adalah spot. Sorry. Ini 11. Yang terakhir adalah spot. Setelah itu, kita langsung masuk di analysis. Kita masuk di correlate. Revalidate. Langsung pakai saja. Kita masuk ke oke. Nah, ini untuk hasil X1, X2, dan ini. Dan kita lihat di sini untuk X1-nya ini normal semua karena dia berbintang. Dan untuk X2-nya ini kita lihat di X3-nya ini ada yang tidak valid ya. X3 ini tidak valid. D ini semua valid semua. Oke, berarti kita akan masuk ke data view. Ke data baru lagi. Kita uji. Kita beri dia X1, X2, setelah itu ambil datanya. Nah, di sini tadi saya sudah mengambil datanya. Dan ini datanya yang tidak valid tadi, maka kita buang atau hapus. Supaya jangan terjadi pengaruhnya. Dengan kita klik langsung delete, buang dia. Oke. Setelah itu kita ambil datanya. Kita masuk ke
SPSS. Hmm. Setelah itu kita di sini berarti di sini X tiga X empat X lima X X terus dan yang terakhir adalah skor. Di sini sudah tinggal tunggu saja karena tadi satu itu tidak valid. Maka kita akan masuk analyze. Kemudian kita pilih file, kita pilih building, reliability analyze, maka kita bisa mengambil semua datanya pada nanti kembali actionnya. Kita lihat kompetensi keterampilan. Maka kita harus kasih di ini itu adalah atau ini untuk hasilnya untuk kompetensi keterampilan atau istilahnya. Dan sekarang kita akan adding normalitas data. Kita pilih data. Sebenarnya X1, X2, X3. Sorry. Ini setelah itu kita perlu data ini. Kita akan mengambil datanya yang kita perlu ambil itu adalah core-nya atau hasil akhirnya dari X1 dan X1 X2 ini. Kemudian X2 data yang sama dengan X1 yaitu total dapat X2-nya. Oke, masukkan dia ke SPSS ya. Untuk ini yang kamu
Setelah itu kita masukkan nama parameter kita pilih legalis dialog, kita pilih langsung TPS. Di sini dan di sini sudah tercentang itu orang ini kita masukkan. Setelah itu kita akan melihat hasil akhirnya ini hasil jika listrik besarnya itu di bawah ya, lebih dari 0,5 maka memiliki keputusan berarti terdapat hubungan yang linear dari dua variabel tersebut. Kita akan uji normalitas residual. Yang pertama itu ada dalam uji normalitas itu ada beberapa cara pengujian, ada yang namanya uji normalitas metode yang menggunakan grafik plot. Yang kedua itu uji normalitas metode one sample Kolmogorov. Yang ketiga itu adalah uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, langsung saja untuk uji normalitas metode grafik plot. Dengan cara pas kita masih menggunakan datanya yang sama, kita masuk ke analyze, regression, linear. Nah, ini kita masukkan ke dependent, X1 itu independen, X2 itu independen. Setelah itu kita pilih yang plot. Setelah itu preset ini. Setelah kita memilih itu kita centang normal probability plot saja. Oke. Nah, ini dia grafiknya. Jika titik-titiknya ini menyebar di sekitar garis diagonal, maka residual pada model regresi tersebut berdasarkan regresi normal. Nah, sekarang kita akan menguji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita klik saja langsung saja linear. Kita langsung pilih save saja. Kita akan pilih yang under standardized. Setelah itu kita continue. Kita abaikan. Nah, itu kita abaikan saja output SPSS-nya. Kita kembali ke data view-nya. Nah, di dalam data view-nya ini sudah ada tambahan dua data yaitu presati dengan
sesuatu yang akan kita uji itu adalah ada satunya atau residualnya. Dengan cara kita langsung saja analyze non parametrik. Ini parametrik. Kita pilih yang kita pilih yang residualnya ini setelah itu kita centang normalnya, maka ini yang kita akan mendapat. Dan kesimpulannya, jika ASYF ini kita harus tahu ini AS rumusnya itu tadi bahwa jika hasilnya itu lebih dari 0,5 maka data tersebut berresidual distribusi normal. Nah, kita lihat di sini hasil akhirnya itu dia itu lebih dari 0,05 maka data ini disebut tes distribusi normal. Nah, setelah itu kita akan menguji autokorelasi. Kembali ke datanya. Datanya kita masuk ke data baru. Masuk ke data baru. Kita langsung saja di sini kita beri nama X1, X2, dan Y. Setelah itu kita masuk ke data view dan kita ambil datanya sama. Untuk X1 nya kita ambil skor totalnya atau hasil akhir dari X1. Kita copy dan kita masukkan ke SPSS nya. Seperti satu. Nanti begitu juga untuk X2 dan Y. Seperti itu. Akhirnya juga kita tunjukkan ke SPSS X2 nya. Terusnya sampai kita menuju jawabannya autokorelasi. Baik, kita masuk langsung saja. Kita masuk ke analysis regression. Kita pilih yang linear. Untuk ini itu independen, X ke independen, X2 ke independen. Setelah itu kita klik yang seperti. Nah, di sini kita centang yang turbin Watson. Oke, kita continue dan di sini sudah ada ya untuk hasil turbin Watson. Dan sekarang kita akan uji multikoliniaritas. Itu dengan masih menggunakan data yang sama. Itu kita langsung analyze regression linear. Nah,
Setelah itu kita centang yang statistik juga, dan ininya kita hilangkan saja. Kita langsung oke dia. Kalau ini untuk hasilnya. Bisa juga langsung kita lihat autokorelasi atau kita centang dengan berbentuk ini. Yang saya tadi sudah yaitu ini autokorelasi tadi. Kesimpulannya, melihat toleransi dan variance influence support atau fit. Jika indikan nilai toleransi lebih besar dari 0,1 dan fit lebih kecil dari 10 dapat diidentifikasikan adanya multikolonialitas. Ini maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolonialitas, artinya antara variabel X1 dan variabel X2 tidak ada korelasi yang signifikan. Kita akan menguji yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Sama seperti yang tadi kita langsung masuk analyze regression linear. Sekarang sudah terbentuk ini, maka kita centang yang statistik. Di sini sudah tercentang, maka kita pilih dengan kita centang yang ini juga dan modelnya, serta kita centang yang diagnosis ini, berarti kita langsung kita juga langsung centang dengan Durbin Watson ya. Mana ini, maka ini hasilnya kita akan menggunakan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan skor Maelstrom. Maka langsung klik analyze regression linear. Nah, setelah itu kita masuk di save, artinya kita mau tambahkan satu kolom di dalam data fill nanti. Pilih yang under standardize, kemudian kita klik continue. Nah, ini maka
unsur tersebut kita masukkan data baru, kita ambil datanya, dan setelah itu kita masuk ke ini, foto, ini sebelumnya, oke, setelah itu langsung saja masuk ke menulis paragraf tetap seperti yang lihat, dan ingat ini itu kita masuk independen, satu ke independen, independen. Setelah itu kita pilih box dan kita masukkan string ini tes recipe ini recipe. Setelah itu klik dan ini untuk data hasilnya. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas atau tidak teratur di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterogeneisitas supaya lebih maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heterogeneisitas. Baik, sekian dari hasil presentasi saya.